Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Nah, pada video kali ini admin akan lanjutkan pembahasan soal kupas tuntas konsep persamaan garis lurus ya. Ini merupakan episode kedua dari video sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar basic-basic dari persamaan garis lurus, dari mulai menentukan gradien, kemudian sampai ke beberapa bentuk persamaan garis ya, dan juga kita sudah bocorkan beberapa cara cepat. Nah, yang akan dipelajari dalam video ini adalah kedudukan dua garis lurus, dan juga nanti akan membahas tentang SPLDV. Nah, kawan-kawan, ketika sebuah garis lurus ditempatkan dalam sumbu koordinat X dan Y, nah misalkan kita taruh lagi suatu garis di sini, nanti garis akan mengalami sebuah hubungan dengan garis yang lain ya. Nah, hubungan itu apa aja sih? Yang pertama, dua garis saling sejajar, kemudian saling berimpit, kemudian saling tegak lurus, dan nanti kita juga bahas saling bersilangan. Nah, yang pertama kita akan bahas dua garis saling sejajar ya. Teman-teman perhatikan nih, garis yang warna merah dan juga warna biru ini terlihat kemiringannya sama persis ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai dua garis saling sejajar ya. Dua garis akan memiliki nilai gradien yang sama ya. M1 akan sama dengan M2. Nah, sekarang kalau ada dua garis yang saling sejajar, apakah mereka akan pernah bertemu? Nah, tentu saja tidak ya. Mereka hanya berdampingan, tapi tidak bisa saling bertemu. Ya, jadi juga tidak bisa saling berpotongan ya. Nah, misalkan kita ambil jarak antara dua garis ini adalah D. Nah, dan seterusnya kita ambil di titik sini, jaraknya juga tetap D, tidak akan bertambah besar atau bertambah kecil. Oke kawan ya, kita lanjutkan. Dua garis saling berimpit nih. Bedanya dengan garis yang sejajar ya, kita bahas persamaannya dulu. Oke, M1 akan sama dengan M2. Tapi teman-teman lihat nih ya, mungkin ada yang kelihatan di device-nya teman-teman, tapi mungkin ada yang tidak. Kemiringannya, ini teman-teman lihat nih, ada yang warna merah garisnya di atas, kemudian yang di bawah ini warnanya biru ya, kalau kelihatan ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai berimpit ya. Jadi dua garis ini kita satukan menjadi satu. Jadi kalau dilihat dari layar ya, seakan-akan ini tidak kelihatan gitu, padahal aslinya ada dua garis ya. Yang satu ada di mungkin teman-teman lihat di layar, nah satunya lagi ada di belakang ya. M1 akan sama dengan M2. Nah, selain itu, kalau namanya dua garis saling berimpit, nah berarti koordinatnya akan sama persis kan? Nah, misalkan di sini, oh ternyata kedua garis sama-sama berpotongan dengan sumbu Y. Di sini dua garis akan sama-sama berpotongan dengan sumbu X. Nah, dua garis ini akan memiliki persamaan garis yang sama. Jadi tidak hanya gradiennya, tapi juga persamaannya. Kemudian, dua garis saling tegak lurus ya. Jadi kedua garis ini, nah teman-teman lihat, perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Nah, itu yang kita sebut dua garis saling tegak lurus. Nah, hubungannya adalah kalau ada dua garis tegak lurus, maka gradien garis pertama adalah berlawanan dan perkebalikan dari gradien garis kedua ya. Jadi yang namanya berlawanan, yang satu positif, pasti yang satu negatif. Nah, kalau yang berkebalikan, yang satunya M1, kemudian satunya lagi seper M2 ya. Itulah yang kita sebut sebagai berlawanan dan berkebalikan. Atau dalam notasi yang lain kita akan tuliskan sebagai M1 dikali dengan M2 ini akan sama dengan min 1. Ya, seperti itu kawan. Nah, selanjutnya dua garis saling bersilangan. Sebenarnya dua garis yang tegak lurus ini juga bisa disebut sebagai bersilangan. Tetapi kalau yang contoh 2D ini, dia hubungannya tidak tegak lurus ya, jadi bisa membentuk sudut lancip ataupun sudut tumpul, tidak siku-siku ya. Nah, kalau sudut siku-siku kan di sini siku-siku, di sini siku-siku, di sini juga ya. Nah, kalau yang di sini itu beda kawan. Tapi pada dasarnya ketika ada dua garis yang saling bersilangan, pasti dia akan berpotongan ya. Nah, perpotongannya ini hanya di satu titik. Tidak mungkin dua buah garis lurus akan berpotongan pada dua titik. Nah, itu mustahil kawan ya. Yang mungkin berpotongan dalam dua titik itu biasanya kurva yang melengkung.
Kalau yang lurus itu tidak mungkin ya kawan. Oke, selanjutnya kita akan bahas sistem persamaan linear dua variabel ya, atau SPLDV. Kenapa sih kita akan bahas SPLDV ini dalam persamaan garis? Nah, kita tahu kawan, yang namanya suatu garis itu memiliki persamaan. Misal garis pertama ini kita namakan L1. Nah, kemudian garis kedua kita namakan L2. Ini persamaannya L1 dan L2. Persamaan dua garis ini berbeda kawan ya. Nah, ceritanya dua garis ini saling bersilangan. Kalau saling bersilangan pasti ada titik potongnya. Nah, titik pertemuan ini itulah yang kita sebut sebagai solusi atau penyelesaian dari SPLDV ya. Jadi kita tahu yang namanya SPLDV ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Bisa dilakukan eliminasi, bisa dilakukan substitusi. Nah, salah satu langkah yang lain adalah kita plot grafiknya atau garisnya. Nah, kita cari titik potongnya. Nah, titik potong ini yang kita definisikan sebagai solusi SPLDV. Nah, sekarang kawan, ada beberapa jenis solusi dalam SPLDV ya. Yang pertama itu SPLDV punya tepat satu solusi, atau dalam contoh seperti grafik ini ya. Kan sudah kita jelaskan yang namanya garis lurus tidak mungkin berpotongan lebih dari satu titik, pasti hanya satu titik ya. Ini yang kita sebut tepat satu solusi. Nah, kemudian yang kedua, SPLDV punya banyak solusi. Nanti akan kita jelaskan pada garis yang berimpit. Dan SPLDV tidak memiliki solusi. Nah, ini nanti kita jelaskan pada garis yang saling sejajar. Nah, SPLDV memiliki tepat satu solusi. Nah, sudah dipastikan kedua garis itu akan memiliki gradien yang berbeda ya. Yang satu, misalkan yang satu seperti ini, yang satu lagi yang seperti ini. Nah, kalau gradiennya yang misalkan yang satu gini, yang satu seperti ini, boleh nggak? Boleh aja. Nah, perpotongannya nanti akan berada di titik yang terletak jauh di bawah sana ya. Yang penting itu berbeda. Mau berbeda banyak atau sedikit, itu pasti akan bertemu kedua garis itu kawan. Gradiennya boleh acak atau boleh tegak lurus ya. Kemudian selanjutnya, SPLDV memiliki banyak sekali solusi. Nah, kalau ternyata SPLDV memiliki banyak solusi, kedua garis ini persamaannya pasti akan sama, atau bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai dua garis saling berimpit. Ya kan? Sekarang teman-teman bayangin ya, garis pertama ini mungkin kelihatan yang ada di depan layar, kemudian garis kedua itu di belakang garis pertama ya. Kalau dilihat dari layar mesti hanya kelihatan satu garis. Nah, garis itu kalau kita lihat dari mata kita, saat ini teman-teman sedang melihat laptop atau HP, ini ternyata seperti saling menutupi ya. Garis yang pertama menutupi garis yang kedua, atau sebenarnya kedua garis ini saling bertemu sebenarnya. Bertemunya di mana? Ya di sepanjang garis dia akan ketemu terus. Nah, karena dia selalu ketemu, ini yang kita sebut sebagai SPLDV memiliki banyak sekali solusi. Di sini ketemu, di sini ketemu, di sini ketemu, dan seterusnya ketemu terus ya, dia bergandengan tangan terus. Nah, ini kita sebut sebagai SPLDV memiliki banyak sekali solusi. Sebagai contoh, ketika kita punya dua persamaan garis ya, ini misalkan garis pertama L1, kemudian yang bawah ini garis kedua. Kalau dua garis ini saling berimpit, maka kita punya cara cepat lagi kawan ya. Apa tuh cara cepatnya? Cara cepatnya adalah A dibagi P akan sama dengan B dibagi Q akan sama dengan C dibagi R. Nah, kalau teman-teman melihat ada dua buah garis yang memenuhi kondisi seperti ini, sudah dipastikan bahwa kedua garis tersebut berimpit atau memiliki banyak sekali solusi. Bisa juga teman-teman melihat nih perbandingan antara persamaan garis pertama dibanding persamaan garis kedua ini akan konstan. Nah, misalnya gimana? Misalkan persamaan garis pertama adalah X plus 2Y sama dengan 6. Kemudian persamaan garis kedua 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Teman-teman perhatikan bahwa persamaan garis kedua ternyata adalah kelipatan 3 kali dari persamaan garis pertama ya. Ini ke sini dikali 3. Ini ke sini dikali 3. Ini ke sini dikali 3. Nah, kalau sama-sama dikali 3 semuanya, berarti dia akan memiliki banyak sekali solusi. Apakah harus 3? Nggak harus. Bisa 1 misalnya, kemudian bisa negatif,
bisa pecahan 0, sekian yang kecil sekali itu juga bisa, asalkan bukan 0 ya kawan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan SPLDV tidak memiliki solusi. Nah, ini yang kita sebut sebagai dua garis saling sejajar ya. Nah, kedua garis dipastikan memiliki gradien yang sama, tetapi persamaannya berbeda. Kawan-kawan, ingat kembali pada video pertama ya. Video pertama itu menjelaskan ketika ada dua buah garis yang memiliki persamaannya sama ya, ketika salah satu garis kita tambah sekian, kita tambah konstantanya. Misalkan ini nih. Kemudian ini kita tambah 2. Nah, dia konstanta ini hanya berfungsi untuk menaik turunkan grafik ya. Jadi misalkan awalnya grafiknya berimpit di sini, kemudian salah satu garis kita tambah 2 satuan. Nah, grafiknya salah satu akan naik 2 satuan. Tapi karakteristiknya sama, gradiennya masih sama. Nah, inilah yang kita sebut dua garis saling sejajar ya. Dia akan berjarak yang sama terus. Di sini akan berjarak D, di sana akan berjarak D, dan sebagainya. Nah, kalau ada dua garis seperti ini, nah teman-teman cari, apakah mereka akan berpotongan di suatu titik yang sangat jauh di sana? Ternyata tidak kawan ya, sampai kapanpun grafik ini akan diteruskan kemanapun, ternyata tidak akan pernah bisa berpotongan. Jadi ini yang kita sebut sebagai SPLDV tidak memiliki solusi. Nah, oke, kita latihan soal ya kawan ya. Tentukan kedudukan dua grafik berikut dan tentukanlah apakah SPLDV berikut memiliki solusi. Nah, yang pertama kawan ya, 2x plus y sama dengan min 3, min 4x min 2y sama dengan 6. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ternyata persamaan garis kedua atau yang bawah L2 itu ternyata adalah minus 2 kali lipat dari garis pertama, ya kan? Di sini 2 menuju min 4 itu dikali min 2. Y menuju min 2y itu dikali min 2. Min 3 supaya menjadi 6 itu dikali minus 2. Nah, karena garis kedua adalah suatu kelipatan dari garis pertama, maka kedudukannya adalah apa teman-teman? Kedudukannya adalah saling berimpit ya. Nah, apakah memiliki solusi? Solusinya gimana tuh kawan? Solusinya SPLDV memiliki sangat banyak solusi. Oke kawan, nomor 2, 2x plus 6y sama dengan 5, x plus 3y sama dengan 3. Ada dua cara untuk mengerjakannya kawan-kawan ya. Yang pertama kita akan lakukan teknik dalam menyelesaikan SPLDV, yaitu eliminasi. Garis yang bawah kita kali 2, yang atas kita kali 1. Ini kita akan dapat, nah seperti ini kawan ya. Habis itu kita kurangkan. Yang sebelah kiri itu habis kawan ya, ini 0. Nah yang sebelah kanan ini kita dapat min 1. Loh, kok 0 sama dengan min 1? Kan ini salah ya statementnya ya kawan-kawan ya. Nah, karena statement ini salah, maka dua SPLDV ini dinyatakan tidak memiliki solusi. Karena kita mau pasang nilai X berapapun, pasti kita akan ketemu 0 sama dengan min 1, yang mana 0 sama dengan min 1 itu adalah pernyataan yang salah. Jadi SPLDV tidak punya solusi. Kemudian teman-teman cek masing-masing gradien garis yang atas dan yang bawah. Untuk garis pertama, gradiennya gimana? Hayo, rumus cepatnya. Minus koefisien X dibagi koefisien Y, berarti min 2 per 6 atau min 1/3. Kemudian untuk garis kedua, gradiennya adalah min koefisien X atau min 1 dibagi koefisien Y, min 1/3 juga. Ternyata dua garis ini memiliki gradien yang sama. Kemungkinannya kalau tidak berimpit juga sejajar ya. Nah, sekarang kita lihat konstantanya. Kalau garis yang kedua ini kita kalikan 2 ya. Nah, ini kan bagian yang kiri udah sama nih. Tapi kita lihat konstantanya ternyata berbeda. Nah, karena konstantanya berbeda, maka dua garis ini adalah dua garis yang tidak akan pernah saling bertemu atau dua garis yang sejajar ya. Solusinya SPLDV tidak memiliki solusi. Sekarang kita akan bahas nomor 3. 3x plus y sama dengan 7, x min 3y sama dengan 1. Nah, supaya enak kita analisis dulu ya, pakai gradien ya. Boleh juga kalau misalkan teman-teman langsung cek ke SPLDV dengan cara eliminasi atau substitusi ya. Kita hanya coba dulu nih. Kita cek gradiennya, M-nya sama dengan min koefisien X dibagi koefisien Y min 3 per 1 atau min 3.
Nah, garis kedua, gradiennya adalah min koefisien X itu min 1 dibagi koefisien Y yaitu min 3. Kita akan ketemu sepertiga. Nah, gradien garis pertama dikali gradien garis kedua, min 3 dikali sepertiga, ketemunya berapa tuh? Ketemunya min 1. Oh, ternyata udah mutlak kedua garis ini hubungannya saling tegak lurus. Nah, kita akan tarik kesimpulannya kawan ya, mengenai kedudukan dua garis dan hubungannya dalam solusi SPLDV. Di sini kita akan klasifikasikan menurut gradiennya atau menurut M. Yang pertama, kalau gradiennya sama, ini akan kita bagi menjadi dua kondisi lagi. Yang pertama, ketika konstantanya sama, maka dua garis akan saling berimpit atau SPLDV akan memiliki banyak solusi. Nah, sebaliknya, kalau konstantanya berbeda, maka dua garis akan saling sejajar ya, dan SPLDV tidak akan memiliki solusi ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dua garis ini memiliki gradien yang berbeda. Ini kita bagi berdasarkan gradien garis pertama dikali gradien garis kedua ya. Kalau M1 kali M2 sama dengan min 1, maka dua garis akan gimana? Saling tegak lurus. Kalau M1 kali M2 tidak sama dengan min 1, maka dua garis tidak saling tegak lurus atau hanya bersilangan biasa. Tapi dua-duanya ini akan sama. SPLDV nanti akan memiliki tepat satu solusi. Ya kawan, ini sekian dari admin, kesimpulan dan cara cepatnya. Semoga dapat dimengerti oleh kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.